Akhir-akhir ini banyak sekali video viral yang mempertontonkan baku hantam antar perempuan remaja. Kenapa? Hari ini di episode ini saya akan berusaha untuk membahasnya berdasarkan beberapa hal yang saya baca pada artikel-artikel online di jurnal penelitian, sebuah jurnal penelitian. Ini kertas kosong. Mari kita isi dengan cerita dan warna. Saya akan mencoba untuk merelate ini dengan sebuah artikel online yang sempat saya baca di sebuah jurnal penelitian online ini yang berjudul Juvenile Justice and Delinquency Prevention gitu. Itu tentang girls study group gitu ya. Yang di sini dikatakan bahwa kekerasan fisik yang terjadi di ranah remaja-remaja muda adalah pada masa pubertas ini adalah sebenarnya konflik internal atau kebingungan secara psikologis dalam dirinya terhadap perkembangan hormon itu sendiri. Jadi ini terjadi atau tertuang begitu ya, kebingungan ini pada sebuah fenomena sexual behavior istilahnya. Sexual behavior itu adalah sebuah sikap seksual yang dialami setiap remaja yang sedang tumbuh dewasa, yang sebelumnya waktu dia masih muda itu dia tidak menyadarinya. Nah, ketika ia menyadari ada perkembangan seperti ini, mereka tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional yang kuat untuk menyetir ini dalam dirinya. Dan dalam penelitian ini dikatakan bahwa sebagian besar dari mereka menganggap bahwa tumbuhnya sebuah kedewasaan ini itu adalah sesuatu yang membuat dirinya tidak lebih daripada tools atau alat untuk meng-attract lawan jenisnya atau membuat lawan jenisnya tertarik padanya. Maka dari itu banyak sekali remaja-remaja yang seperti mendapat sebuah power baru dalam menaklukkan lawan jenisnya di fase seperti ini. Dan ketidakimbangan dalam dirinya ini yang saya katakan tadi terjadi karena kurangnya sex education sejak dini. Mengapa seperti itu? Karena seharusnya di dalam sex education itu banyak diterangkan atau banyak indikator-indikator penting dalam fase tumbuh dewasa seseorang untuk salah satunya meningkatkan social skill, communication skill, memahami anatomi tubuhnya, memahami apa itu romantic relationship dan termasuk friendship, hubungan antar teman. Jadi ketika ini dibarengi dengan pendewasaan emosional tadi pada sex education itu, maka dia akan mengenali perkembangannya sebagai perempuan dewasa itu tidak hanya menganggap bahwa dirinya sekarang sudah memiliki kekuatan untuk mencari lelaki atau lawan jenis hanya dengan bentuk fisiknya. Banyak yang tersesat di sini, banyak yang mengalami kebingungan di sini sehingga ketika ia mendapatkan lelaki atau mendapatkan lawan jenis dari cara mereka menggunakan kedewasaan hormonal ini, mereka akan berpikir ini adalah pencapaian absolut dan ketika orang mengambil pacar saya akan melakukan segala hal termasuk melakukan kekerasan seksual. Jatuhnya ke sana. Padahal kalau diimbangi dengan sex education tadi akan
seiring dengan kecerdasan emosional yang lebih baik, dan ketika itu mereka akan mampu mengkontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya di luar moralitasnya begitu. Dan salah satunya adalah sebuah cerita yang saya sempat dengar di banyak kanal YouTube, yaitu mungkin beberapa teman tahu Mia Khalifa. Mia Khalifa pernah mengatakan bahwa dulu dia itu merasa tidak diperdulikan karena bodinya tidak bagus, agak gendut gitu. Tapi ketika dia beranjak remaja, mulailah tubuhnya mengalami perubahan yang signifikan gitu, yang menjadikan dia seksi, aduhai begitu. Dan pada fase ini ia merasa bahwa eh, banyak lelaki yang tertarik padanya, dan excitement ini membuat dia, ini pengakuan dia, membuat dia terjerumus di dunia perfilman porno. Jadi bagi dia adalah efek dari pendewasaan sexual behavior tadi justru menjerumuskan dirinya pada sebuah kekerasan yang menuju pada dirinya sendiri, walaupun itu adalah pilihannya. At least ini yang dia katakan sendiri, bukan dari sumber lain, tapi dirinya sendiri yang mengatakan itu. Jadi di sini ada sebuah ada hal yang in common, ada sesuatu hal yang relevan dari keduanya. Yang satu yang kita bahas tadi adalah sexual behavior yang tidak diimbangi kedewasaan emosional menyebabkan mereka melakukan baku hantam karena mereka pikir mendapatkan lawan jenis ketika ia sudah beranjak dewasa ini adalah sesuatu yang absolut, atau pencapaian yang absolut yang dia harus pertahankan bagaimanapun caranya hingga menuai sebuah kekerasan fisik. Yang satu, karena saya hari ini memiliki tubuh yang diinginkan banyak pria, saya akan melakukan video porno gitu untuk menunjukkan bahwa saya diinginkan, bahwa orang-orang lawan jenis saya itu benar-benar menyukai saya, ingin sekali memiliki saya, menjamah saya dan segala macam. Jatuh pada kekerasan psikologis pada dirinya. Sama-sama kekerasan yang merugikan dirinya sendiri. Nah, dari situ kita bisa lihat bagaimana konflik internal itu bisa menjadi bumerang pada sebuah perkembangan pendewasaan atau sebuah perkembangan yang memberikan efek terhadap sexual behavior di sini. Sexual behavior itu artinya sebuah sikap seksualitas yang semua orang dewasa miliki. Ya, itu. Nah, jadi belum lagi klaim sosial yang selama ini memberikan hegemoni. Hegemoni itu sebuah kesadaran palsu di mana mereka ini, para perempuan-perempuan yang beranjak dewasa ini berpikir bahwa kecantikan itu hanya bertumpu pada bentuk tubuh. Bagaimana predikat seseorang yang cantik itu dinilai dari bagaimana bentuk tubuhnya. Entah seperti supermodel begitu yang pinggulnya besar, yang kayak gitar Spanyol gitulah ya. Dan cantik itu kulitnya putih dengan segala makeover yang digunakan oleh mereka. Itu standar mereka tentang kecantikan. Padahal ketika kembali lagi kita imbangi itu dengan sex education, di dalamnya kita bisa menaruh hal-hal yang lain untuk mengimbangi itu. Contohnya, cantik itu bukan hanya secara fisik, cantik itu juga bisa kita
terisi dengan kualitas kecerdasan misalnya, dengan kualitas hati, bagaimana orang itu memiliki hati yang baik, menjadi orang yang mengerti tentang norma-norma kehidupan gitu, baik buruknya kehidupan gitu. Jadi itu sangat-sangat penting menurut saya. Dan juga salah satunya social skill di dalamnya, communication skill, bagaimana seseorang yang tumbuh dewasa tidak hanya mampu merasakan getar cinta, tapi mampu membahasakan cinta itu dalam sebuah diskursus, dalam sebuah perbincangan, dalam sebuah ya bisa memahami cinta itu dengan berkomunikasi, maksudnya berkomunikasi. Maka dengan ini mereka tidak akan terjerumus pada ketakutan-ketakutan akan ditinggalkan oleh lelaki, atau ketika ditinggalkan oleh lawan jenis saya ini yang saya dapat dengan sedemikian effortnya, sedemikian perjuangannya akan hilang sia-sia. Tapi dia akan memiliki pikiran lain bahwa saya bisa jatuh cinta dengan cara yang lain. Saya bisa jatuh cinta dengan orang lain, bukan hanya si dia itu suka dengan tubuh saya atau kecantikan saya, tapi bisa dengan berkomunikasi, bisa memahami ketika kita berbicara masalah romantisme, bisa memahami bagaimana gelagat seseorang yang sebenarnya tidak cinta kepada kita secara tulus, tapi sebenarnya dia hanya main-main dan akhirnya dia nembak ini, nembak itu, dan kita tidak mengerti sebagai remaja. Akhirnya kita dengan ketidakmampuan kita mengkomunikasikan ini menjadilah sebuah kekerasan, baku hantam tadi. Begitu menurut saya. Jadi begitulah bagaimana betapa pentingnya sex education sejak dini kepada anak-anak kita yang akan beranjak dewasa. Terutama di penelitian yang saya baca ini untuk girls, untuk para perempuan yang beranjak dewasa. Nah, jadi itu saja pesan saya kepada adik-adik yang sedang beranjak dewasa dan menikmati masa pubernya. Cinta itu tidak perlu diperjuangkan dengan kekerasan. Cinta itu adalah sebuah rasa. Rasa cara memperjuangkannya bukan dengan kekerasan fisik, tapi kelembutan hati, kejujuran hati. Semoga semuanya bisa lebih baik. Thank you.